Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Aubri dengan NIM 215010807111039. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis resiko kesehatan lingkungan pajanan, timbal, dan kromium pada masyarakat yang mengkonsumsi kerang Marcia hyantina di perairan Selat Makassar. Latar belakang. Seiring berkembang pesatnya kemajuan zaman, kegiatan penduduk baik dalam hal pemukiman, pertanian maupun industri akan meningkat. Pertumbuhan industri Indonesia yang semakin maju mempengaruhi terpenuhinya seluruh kebutuhan masyarakat Indonesia. Peningkatan pertumbuhan industri Indonesia ini juga menyebabkan adanya peningkatan pada pencemaran baik air, tanah, maupun udara dari aktivitas manusia yang pada akhirnya akan bermuara ke perairan sungai maupun laut. Kemudian yang mengakibatkan kualitas pada perairan menjadi tercemar. Selanjutnya, ada perairan yang sudah tercemar oleh limbah dapat mengakibatkan kualitas di perairan tersebut menjadi menurun. Ada banyak sekali bahan pencemar yang dapat merusak kualitas perairan. Salah satu bahan pencemar perairan yang dapat mengkhawatirkan yaitu logam berat seperti timbal, Pb, maupun kromium, Cr. Pada dasarnya, apabila kadar logam berat rendah dibutuhkan oleh organisme hidup untuk pertumbuhan serta perkembangbiakan. Akan tetapi, apabila kadarnya tinggi, maka dapat bersifat menjadi racun bagi lingkungan perairan. Kadar logam berat pada perairan dapat menjadikan sebagai indikator bahwa perairan itu tercemar atau tidak. Selanjutnya, laporan terbaru dari UNICEF dan Pure Earth menyatakan bahwa sekitar 1 dari 3 anak atau berjumlah kurang lebih 800 juta anak di dunia telah terkontaminasi kadar timbal dalam darah atau mungkin bisa lebih dari 5 mikrogram per desiliter, yang dimana pada kadar ini menurut WHO dan CDC Amerika Serikat, anak-anak ini harus melakukan perawatan berskala. Sebagian besar dampak ini berasal dari separuh anak Asia Selatan. Environmental Protection Agency atau EPA menetapkan level kontaminasi maksimum logam berat kromium khususnya batas untuk sistem penyediaan air bersih yaitu 0,01 mg per liter. Selanjutnya, perairan Kota Makassar merupakan salah satu kawasan pesisir yang penting bagi masyarakat sekitar pesisir, yang dimana terdapat banyak aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat berupa kegiatan perikanan, pelabuhan, industri, pariwisata, dan juga kawasan lalu lintas perairan yang cukup padat, menyebabkan perairan ini sangat penting bagi masyarakat. Aktivitas yang padat ini menyebabkan dampak secara langsung bagi perairan, yang dimana limbah dapat masuk ke dalam ekosistem perairan. Salah satunya yaitu logam berat. Dengan demikian, logam berat ini terus meningkat seiring padatnya aktivitas di perairan Makassar. Selanjutnya, kerang merupakan salah satu hewan yang bertubuh lunak yang berada di perairan. Kerang memiliki beberapa jenis, di antaranya ada yang dapat dikonsumsi maupun tidak. Berdasarkan analisis kandungan logam berat Pb pada kerang Polymesoda erosa L di perairan Tanjung Bunga Makassar menunjukkan bahwa kerang ini tidak dapat dikonsumsi karena sudah melampaui ambang batas baku mutu yang sudah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia, yaitu sekitar 1,5 mg per
mikrogram miligram per kilogram. Sedangkan kandungan logam Pb yang ada di kerang tersebut berkisar antara 1,07 hingga 2,05 mg per kg. Selanjutnya, kemudian untuk hasil pengukuran kandungan logam berat kromium Cr pada ikan yang ada di Sungai Talo, Makassar, di titik pengambilan sampel didapatkan konsentrasi 16.909 mg per kg, yang apabila kita melihat syarat dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tidak memenuhi syarat tersebut, yang berarti pada perairan tersebut perairannya ini sudah tercemar. Perairan tersebut tercemar disebabkan oleh karena pembuangan limbah pabrik yang sembarang serta limbah rumah tangga yang menjadikan lingkungan perairan tersebut menjadi rusak. Selanjutnya, apabila timbal yang ada di dalam kerang ini dikonsumsi dengan jumlah yang banyak oleh manusia secara berturut-turut dengan kurun waktu yang cukup lama, maka manusia tersebut dapat keracunan karena timbal. Apabila konsentrasi timbal yang ada di dalam darah melebihi 20 mg per desiliter, dapat menyebabkan menurunnya hemoglobin dan meningkatnya resiko anemia. Kromium juga termasuk ke dalam logam berat yang memiliki sifat racun yang tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya keracunan akut dan kronis. Keracunan di dalam tubuh manusia dapat berakibat buruk bagi manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk meneliti tentang analisis resiko kesehatan lingkungan akibat pajanan timbal atau Pb dan kromium atau Cr pada masyarakat yang mengkonsumsi kerang Marsia hyantina di perairan Selat Makassar. Lalu selanjutnya metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada analisis ini yaitu penelitian observasional deskriptif dengan analisis resiko kesehatan lingkungan atau ARKL, yang dimana besar sampel yang didapatkan menggunakan rumus Slovin yaitu 80 orang. Kemudian sampel kerang ini diambil menggunakan metode selected sampling sebanyak 5 titik yang tersebar di sepanjang pesisir pantai Lantai Bung. Lalu diambillah 10 ekor kerang dalam setiap titik tersebut. Dalam penelitian kadar Pb dan Cr di dalam kerang bakalang, kadar tersebut diukur dengan menggunakan atomic absorbed spectrometry atau AAS yang berlokasi di Laboratorium Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP Maros. Untuk pengukuran kuantitatif ini mencakup laju asupan, durasi pajanan, dan frekuensi pajanan melalui wawancara yang menggunakan kuesioner. Sedangkan berat badan diukur menggunakan timbangan untuk menghitung intake timbal dan kromium, serta tingkat resiko kesehatan atau RQ. Data ini kemudian diolah menggunakan SPSS dan Excel untuk memperoleh gambaran secara deskriptif terkait masing-masing variabel yang diteliti. Hasil dan pembahasan. Hasil yang didapatkan pada karakteristik responden analisis ini meliputi umur responden, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Untuk umur responden ini, kelompok umur yang paling banyak terdapat pada umur 41 hingga 50 tahun, sebanyak 28 orang atau sekitar 35%. Sedangkan untuk kelompok umur paling sedikit pada umumnya sedikit
ada pada kelompok umur kurang dari 20 tahun sebanyak 4 orang atau 5%. Untuk jenis kelamin paling banyak yaitu laki-laki sebanyak 45 orang atau 56,3% dan sisanya perempuan sebanyak 35 orang atau 43,8%. Terakhir ada tingkat pendidikan yang dimana kelompok pendidikan terbesar yaitu tamat pada SD sebanyak 29 orang, sedangkan yang terendah pada kelompok tidak tamat SD sebanyak 10 orang. Kemudian, keberadaan logam berat di perairan Selat Makassar dipengaruhi oleh kondisi parameter lingkungan, salah satunya suhu. Suhu ini merupakan salah satu indikator yang dapat mempengaruhi proses kelarutannya logam berat di perairan. Semakin tinggi suhu di perairan, maka kelarutan logam berat akan semakin tinggi, sehingga toksisitas logam berat pun jadi tinggi. Adapun pengukuran suhu dan perairan Selat Makassar masih memenuhi mutu yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, yaitu 28 hingga 32 derajat Celcius, yang menunjukkan bahwa lokasi penelitian ini tergolong baik atau dalam standar mutu yang ada. pH juga dapat mempengaruhi kelarutan logam berat pada perairan. pH yang tinggi atau basa menyebabkan toksisitas logam berat berkurang. Sebaliknya, pH yang rendah atau asam akan menyebabkan logam berat menjadi larut dalam air, sehingga toksisitas tinggi. Adapun hasil pengukuran pH perairan Selat Makassar masih memenuhi batas baku mutu yang dimana hasilnya ini sebesar 7. Selanjutnya, salinitas dapat mempengaruhi keberadaan logam berat di perairan. Bila terjadi penurunan salinitas karena adanya proses desalinasi, maka akan menyebabkan peningkatan daya toksik logam berat dan tingkat bioakumulasi logam berat semakin besar. Hasil pengukuran salinitas perairan Makassar melebihi baku mutu yang ditetapkan yang dimana didapatkan sebesar 35,4%. Hasil pengukuran konsentrasi timbal pada kerang yang diambil di 5 titik pengukuran yang berbeda ini masih memenuhi persyaratan standar nasional Indonesia dengan batas maksimum cemaran timbal dalam kerang yaitu 1,5 mg per kg. Pada penelitian ini ditemukan timbal pada kerang ini sebesar 0,99 mg per kg. Untuk hasil pengukuran kromium di Selat Makassar masih memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, yang dimana hasil penelitian tersebut sebesar 0,882 mg per kg. Selanjutnya, laju asupan. Laju asupan adalah jumlah berat kerang yang dikonsumsi oleh responden per hari. Laju asupan seorang individu berhubungan dengan laju metabolismenya. Nilai default laju asupan yang ditetapkan oleh US EPA ini untuk logam berat adalah 0,04 mg per kg per harinya, dan logam berat Cr atau kromium adalah 0,003 mg per kg. Laju asupan berkaitan dengan dosis paparan yang diterima oleh masyarakat. Laju asupan kerang masyarakat Kelurahan Bira Kota Makassar sebesar 66,1867 gram per hari dengan laju asupan minimum 3,89 gram per hari dan maksimum sebesar 186,88 gram per hari. Untuk frekuensi pajanan, kerang menghasilkan nilai
P sebesar 00 yang berarti distribusi data tidak normal. Frekuensi pajanan konsumsi kerang masyarakat Kelurahan Bira Kota Makassar dalam 1 tahun adalah 36 hari per tahun dengan frekuensi pajanan minimum 12 hari per tahun dan maksimum 96 hari per tahun. Frekuensi pajanan kerang menghasilkan nilai P sebesar 0,09 yang berarti distribusi data ini tidak normal. Durasi pajanan atau lama mengkonsumsi kerang per tahunnya ini masyarakat Kelurahan Bima Kota Makassar adalah sebesar 32,5 tahun dengan frekuensi pajanan minimum sebesar 5 tahun dan maksimum 55 tahun. Frekuensi pajanan kerang menghasilkan nilai P sebesar 0,200 yang berarti data terdistribusi normal. Rata-rata berat badan responden yang mengkonsumsi kerang ini yaitu 58,0125 kg. Berdasarkan hasil intake konsentrasi timbal yang masuk ke dalam tubuh masyarakat Kelurahan Bira Kota Makassar melalui konsumsi kerang bakalang sebesar 0,964 mg per kg per harinya dan berkisar antara 0,001 sampai 1,3,02 mg per kg. Adapun intake konsentrasi kromium sebesar 0,82 mg per kg per hari dan berkisar antara 0,001 sampai 1,119 mg per kilo per hari. Nilai intake CR pada responden juga telah melebihi reference dose yang telah ditetapkan oleh EPA, yaitu 0,083 mg per kilogram per hari. Oleh sebab itu, disarankan kepada masyarakat Kelurahan Bira untuk mulai mengurangi jumlah asupan konsumsi hasil laut, khususnya kerang bakalang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya efek kesehatan akibat keracunan logam berat yang terakumulasi dalam hasil laut. Perhitungan ARKL menunjukkan bahwa dari 80 responden yang terpajan PB dan CR melalui kerang bakalang diperoleh jumlah responden dengan nilai RQ timbal dan CR kurang dari sama dengan 1 sebanyak 7 responden atau 8,7%, sedangkan yang memiliki RQ lebih dari 1 sebanyak 73 responden atau sebanyak 91,3%. Tingkat resiko yang dimaksud dalam penelitian ini lebih bersifat probabilitas, artinya bahwa nilai RQ lebih dari 1 tidak pasti akan mengalami gangguan kesehatan, tetapi nilai tersebut lebih menunjukkan bahwa seseorang memiliki nilai tingkat resiko lebih dari 1 akan memiliki probabilitas lebih besar terhadap terjadinya suatu efek kesehatan dibandingkan dengan yang memiliki nilai RQ lebih kurang dari sama dengan 1. Kesimpulannya, konsentrasi logam berat timbal atau PB dalam kerang berkisar antara 0,68 sampai 1,2 mg per kg dan masih memenuhi standar yang ditetapkan BPOM, yaitu 1,5 mg per kg. Adapun konsentrasi logam kromium atau CR dalam kerang berkisar antara 0,7 sampai 1,08 mg per kg. Intake PB yang masuk ke dalam tubuh masyarakat Kelurahan Bira Kota Makassar melalui konsumsi kerang bakalang sebesar 0,964 mg per kg per hari, sedangkan intake konsumsi CR yaitu 0,82 mg per kg per hari. Dari 80 responden ini, jumlah responden dengan nilai RQ, PB, dan CR sebanyak 7 responden dan CR kurang dari 1 sebanyak 7 responden, dan sedangkan RQ lebih dari 1 sebanyak 73 responden. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah baik dari instansi kesehatan dan lingkungan agar meningkatkan
pemantauannya secara rutin terhadap kandungan logam berat di perairan Selat Makassar. Hendaknya masyarakat yang berada di sekitar perairan Selat Makassar sebaiknya mengurangi asupan risagen timbal dan kromium dengan mengurangi konsumsi kerang bakalang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.